Aplikasi di jaringan, transaksinya didasarkan pada konsep client-server. Sebuah atau beberapa klien meminta pelayanan ke server. Aplikasi client-server menggunakan protokol transport untuk saling berinteraksi. Ketika proses interaksi terjadi, suatu aplikasi harus memberikan informasi-informasi secara detail tentang informasi tentang apakah dia klien atau server. Pengiriman memberikan informasi tentang data yang dikirim. Penerima memberikan informasi tentang di mana data diletakkan. Untuk memulai sebuah koneksi klien server titik ke titik, digunakan protokol kontrol transmisi. TCP adalah protokol yang diandalkan. Dengan kata lain, menjamin pengiriman data itu mengirimkan dalam bentuk paket. Jika paket hilang atau rusak, TCP akan mengirim ulang data sampai memverifikasi bahwa paket telah berhasil dikirim. TCP diperlukan untuk aplikasi yang dapat mengirim pesan bolak-balik atau melakukan transfer file untuk memastikan bahwa salinan sempurna. TCP/IP socket. Ketika membangun konektivitas, klien dan server masing-masing mengikat soket untuk mengakhiri koneksi mereka. Setelah sambungan telah ditetapkan, klien dan server keduanya membaca dari dan menulis ke soket ketika berkomunikasi. Konsep soket antarmuka antara program aplikasi dengan protokol komunikasi pada suatu sistem operasi disebut Application Program Interface atau API. API didefinisikan sebagai suatu kumpulan instruksi yang mendukung proses interaksi antara suatu perangkat lunak dengan suatu protokol yang digunakan. Pada suatu aplikasi berkomunikasi, awalnya aplikasi membuat soket baru, maka pada aplikasi tersebut akan diberikan nomor yang digunakan sebagai referensi soket. Jika ada suatu sistem yang menggunakan nomor referensi soket tersebut, maka akan terjalin suatu jaringan komunikasi antar komputer sebagai transfer data lokal. Untuk berkomunikasi dengan server, klien harus tahu nomor IP server, begitu juga nomor port yang dituju. Nomor port yang menunjukkan servis yang dijalankan. Dalam hal ini, aplikasi di klien sudah mengetahui port yang akan dituju. Program yang berjalan di server akan berjalan sepanjang waktu atau disebut sebagai daemon. Sampai mesin servis dimatikan, menunggu request dari klien sesuai servis yang diminta. Prosedur utama soket. Server menyediakan layanan. Langkahnya, melakukan prosedur pembukaan koneksi yang di dalamnya berupa langkah-langkah membuat soket, mengikat soket, menyiapkan soket, menerima koneksi, pengalamatan soket. Looping utama adalah menerima koneksi dan melakukan komunikasi data, termasuk mengirim dan menerima. Klien meminta layanan. Langkahnya, membuka koneksi klien ke server yang di dalamnya adalah membuat soket dengan perintah soket, melakukan pengalamatan ke server, menghubungi server dengan connect, melakukan komunikasi dengan menggunakan perintah write dan read. Yang terakhir, menutup hubungan. Ringkasan aplikasi klien server. 1. Buat soket atau objek server soket dan membukanya melalui port tertentu dan alamat IP atau nama host. 2. Instansiasi objek, input stream reader, buffer reader, dan print stream untuk streaming data ke dan dari masing-masing soket. Baca dari dan tulis kealiran antara soket yang digunakan yang telah disepakati protokol mereka. Tutup input dan output stream. 5. Tutup soket atau server soket objek. Selanjutnya, saya akan menjelaskan contoh sederhana dari program client server dengan bahasa Java. Dalam program ini menggunakan dua aplikasi, yaitu aplikasi server dan aplikasi client. Pada program server, saya mengimport package java.io dan package java.net yang berisi soket dan server soket. Kemudian membuat kelas server dengan main dan fungsi exception. Di dalam main program, saya membentuk objek server dan metode run yang berfungsi untuk menjalankan objek server. Kemudian membuat kelas public run
dengan fungsi yang sama dengan main, yaitu throws exception. Di dalam kelas run, saya membuat server socket SVR SKT dengan port 444. Kemudian, menginstansiasi objek input_stream_reader yang berfungsi untuk menginput data pada soket server dan menerima inputan dari klien yang akan diterima oleh kelas objek apa ini, Pak? Enggak apa, antara aku edit. Buffer. Lanjut. Yang akan diterima oleh kelas objek bufferedReader di dalam metode. Apalah kau nih, woi? Apa? Readline ini? Iya, readline. Lanjut lagi. Yang akan diterima oleh kelas objek bufferedReader di dalam metode readline. Lalu, kita membuat variabel message yang bertipe string untuk menyimpan inputan yang ada pada objek kelas bufferedReader yang menggunakan metode readline dan menampilkan pesan yang diinputkan. Kemudian saya masukkan pengkondisian. Jika message tidak sama dengan null, maka sintaks ini akan dieksekusi dan server akan mengirimkan pesan balik kepada klien dengan pesan diterima. Selanjutnya adalah aplikasi klien. Dalam aplikasi klien, kita juga harus mengimport java.net. Lalu kita membuat kelas klien. Di main program kelas klien, kita membentuk objek klien yang diberi nama klien. Lalu objek dari klien tersebut menggunakan metode run. Di metode run, kita membuat objek socket yang diberi nama sock, di mana kita mencantumkan atau menggunakan alamat IP atau hostname server serta nomor portnya, yang mana di sini yaitu localhost dan portnya 444. Selanjutnya kita instansiasi kelas objek printStream yang diberi nama PS sama dengan new printStream sock.getOutputStream dengan menggunakan metode println yang berfungsi untuk mengirim pesan ke server. Lalu kita instansiasi kelas objek input_stream_reader yang diberi nama IR untuk menerima pesan dari server. Selanjutnya kita instansiasikan kelas objek bufferReader yang diberi nama BR untuk menampung pesan yang diterima oleh kelas objek IR. Pesan tersebut disimpan di dalam metode readline. Lalu kita membuat variabel message yang bertipe string, di mana isi dari variabel ini adalah pesan yang terdapat pada kelas objek BR readline. Selanjutnya, pesan tersebut ditampilkan dengan sintaks system.out.println message. Selanjutnya kita akan menjalankan aplikasi server dan aplikasi klien. Kita asumsikan klien dan server sudah saling terhubung dengan hostname dan port yang sama. Dari aplikasi klien, kita mengirim pesan yang berisi halo server. Jika pesan yang dikirim dari klien diterima oleh server, maka server akan mengirim pesan kepada klien berupa message receive. Pertama, kita harus merun aplikasi server. Selanjutnya, kita akan merun aplikasi klien. Ya, bisa dilihat ini ada pesan halo server dan di klien diterima pesan message receive. Terima kasih.